warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romiliana. Saya dari kelas 12 IPA 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik memiliki 7 macam. Selanjutnya, macam-macam gelombang radiasi. Yang pertama, gelombang radio. Yang kedua, gelombang mikro. Ketiga, sinar inframerah. 4. Sinar tampak. 5. Sinar intraviolet. Yang keenam, sinar X. Dan 7. Sinar gamma. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio adalah merupakan suatu gelombang yang mempunyai frekuensi paling kecil atau panjang gelombang paling panjang. Gelombang radio ada dalam rentang frekuensi yang luas, meliputi beberapa hertz sampai gigahertz. Hertz atau orde pangkat 9, atau penjelasan singkatnya merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik atau electromagnetic radiation yang tidak terlihat. Contohnya, yang satu, penyiaran radio. Yang kedua, jaringan seluler. 3. Radar. 4. Astronomi. Dan kelima, komunikasi dan lain-lain. Dan yang kedua, yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di atas 3 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda dalam waktu singkat. Contohnya, yang pertama, memanas makanan atau microwave. 2. Untuk mengkomunikasi pada teknologi radar. Yang ketiga, menganalisis struktur atomik dan molekul. 4. Memandu pendaratan pesawat. Yang kelima, mendeteksi keberadaan suatu objek. Dan yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Contohnya, yang pertama, menghitung luas hutan dengan bantuan foto. Dan yang kedua, foto tempat-tempat yang mengalami polusi. Ketiga, remote control. Dan keempat, pemancar radio FM. Yang selanjutnya, sinar tampak, tentang radiasi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh manusia. Panjang gelombang yang terkait dengan rentang ini adalah 380 hingga 750 nanometer. Sedangkan rentang frekuensi sekitar 430 hingga 750 terahertz. Contohnya, yang pertama, memanfaatkan sinar laser misalnya pada bidang kedokteran atau pelayanan, jasa, industri, astronomi, fotografi, elektromagnetika, dan komunikasi. Lain untuk mediagnosis penyakit atau pengobatan penyakit dan perbaikan suatu cacat serta pembedahan. Yang selanjutnya, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti laba, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Tidak semua sinar ultraviolet yang berasal dari matahari bisa mencapai permukaan bumi. Lapisan ozon berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu untuk mencapai bumi. Contohnya antara lain, jenis radiasi sinar ultraviolet ada 3 macam, yaitu UVC, UVB, dan UVA. Sinar UVC, contohnya jenis radiasi sinar ultraviolet ada 3 macam, yaitu UVC, UVB, UVA. Sinar UVC tidak berbahaya karena sinar ini terserap habis oleh atmosfer sehingga tidak bisa mencapai permukaan bumi. Yang selanjutnya, sinar X. Sinar X atau sinar röntgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer hingga ke 100 pikometer. Diagnosis, gambar medis, dan kristalografi sinar X. Contohnya, penggunaan sinar X adalah
mengidentifikasi rentakan pada struktur bangunan, mengidentifikasi cacat pada suatu benda padat, mengencangkan kualitas logam, mengidentifikasi isi tas, paket, dan benda lainnya di bandara ataupun dalam sektor keamanan. Dan yang terakhir, sinargama. Sinargama atau seringkali dinotifikasikan dengan huruf Yunani gamma adalah sebuah bentuk Sinargama seringkali dinotasikan dengan huruf Yunani gamma adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh aktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran positron. Contohnya yang pertama, sterilisasi peralatan medis di rumah sakit. Kedua, pasteurisasi melalui iradiasi bahan makanan tertentu. Yang ketiga, leveling atau pengukuran ketebalan. Yang keempat, pengukuran dan kontrol aliran cairan dalam proses industri. Yang kelima, penyelidikan lapisan bawah tanah seperti minyak, batu bara, dan gas.